Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco dengan NPM C1C022002. Saya berasal dari kelas 4B S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dalam materi akuntansi pajak penghasilan dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 3 dengan dosen pembimbing Bapak Madani Hatta SE MSI AKCE. Seperti yang kita ketahui, sebelum kita mendirikan perusahaan, tentu memiliki beberapa kewajiban. Salah satu kewajiban suatu entitas adalah membayar pajak. Selain kewajiban membayar pajak dari penghasilan ataupun pendapatan yang ia terima, entitas juga memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan pihak lain. Kewajiban memotong pajak pihak lain ini atau pihak ketiga disebut sebagai pajak withholding. Pajak yang dipotong ini sebagai utang pajak dan akan dibayarkan ke kas negara. Kemudian, akuntansi pajak penghasilan ini juga menjelaskan bagaimana perusahaan mengakui, menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Standar akuntansi yang mengatur tentang pajak penghasilan ini yaitu standar PSAK 46 revisi 2013 yang sebelumnya merupakan PSAK 46 revisi 2010. Dalam laporan keuangan sebelum menetapkan beban pajak penghasilan ada beberapa istilah yang ada di dalam laporan keuangan. Yang pertama ada laba akuntansi. Laba akuntansi ini laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi ini didapat dari laba operasi dikurangi beban dan pendapatan lain-lain. Beban pajak akan diakui pada periode laba menurut akuntansi sehingga muncul beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Kemudian ada istilahnya laba kena pajak. Laba kena pajak ini atau laba fiskal sering kita sebut sebagai penghasilan kena pajak, yang dimana merupakan penghasilan dikurangi dengan beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Pajak terutang dalam satu tahun fiskal ini merupakan hasil perkalian dari penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Kemudian ada beban pajak. Beban pajak ini merupakan jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Beban pajak ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada beban pajak kini. Beban pajak kini merupakan pajak terutang dalam satu tahun fiskal yang tercantum dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan yang dimana penjumlahan semua pajak terutang sebuah entitas yang dikonsolidasi dalam suatu periode berjalan. Artinya beban pajak kini adalah beban pajak yang harus kita bayarkan atau harus kita lunaskan segera dalam satu periode berjalan suatu entitas. Kemudian ada beban atau pendapatan pajak tangguhan. Beban atau pendapatan pajak tangguhan ini merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer. Dengan adanya perbedaan temporer ini akan mengakibatkan adanya aset dan liabilitas pajak tangguhan. Aset liabilitas pajak tangguhan ini akan mengakibatkan munculnya beban dan pendapatan pajak tangguhan. Untuk perbedaan temporer akan saya jelaskan di materi berikutnya. Oke, kita lanjut. Dalam menghitung pajak terdapat yang namanya istilah liabilitas pajak kini. Perlu kita ketahui liabilitas pajak itu merupakan utang pajak. Liabilitas pajak kini artinya utang pajak penghasilan badan yang merupakan jumlah pajak terutang pada periode ini atau pada periode sekarang atau pada periode yang berjalan suatu entitas yang belum dibayarkan oleh entitas. Pajak terutang ini menurut ketentuan perpajakan akan dibayarkan oleh sebuah entitas melalui pembayar angsuran. Pembayaran angsuran ini biasanya setiap bulan, yang dimana ini terdapat dalam PPh pasal 25, kemudian ada pemotongan oleh pihak ketiga pasal pajak penghasilan pasal 22 atau 23 maupun pembayaran pajak di akhir tahun pajak penghasilan pasal 29. Jadi artinya di akhir periode kita telah membayar seluruh
utang pajak kita dengan cara mengangsur setiap bulannya. Kemudian dalam kita menghitung penghasilan kena pajak, ada kalanya laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak ini memiliki perbedaan. Nah, ini yang menjadi menarik. Apabila terdapat perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak, maka perlu dibuat yang namanya rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini terdiri dari dua jenis. Untuk yang pertama itu ada koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, apa nih yang dimaksud dengan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif? Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang dimana akan menambahkan penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah lawannya, yaitu akan mengurangi penghasilan kena pajak suatu entitas atau suatu perusahaan. Kemudian tadi sebelumnya saya menyinggung tentang pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhan ini muncul karena akibat adanya perbedaan temporer. Penghasilan kena pajak akuntansi dan pajak memiliki hukum dan perhitungan yang berbeda. Hal inilah yang akan mengakibatkan laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak berbeda. Nah, perbedaan hasil penghasilan kena pajak di antara keduanya ini akan diklasifikasikan menjadi perbedaan temporer dan perbedaan permanen, yang dimana penyebab dari perbedaan ini terdapat dua, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Untuk perbedaan temporer adalah perbedaan yang sementara atau perbedaan yang dalam waktu singkat, yang dimana masih bisa kita samakan di akhir periode. Perbedaannya cuma terdapat pada waktu pengakuan. Namun secara total nilai penghasilan dan bebannya yang diakui jumlahnya sama. Tetapi dalam masalah waktu mungkin dia berbeda dalam segi hal mungkin pengakuan, penilaian, ataupun pencatatannya. Perbedaan temporer ini akan diakui sebagai pendapatan dan beban pajak tangguhan. Dan sebagai konsekuensinya akan diakui sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan. Jadi, akibat adanya perbedaan antara akuntansi dengan pajak, akibat dari perbedaan temporer akan mengakibatkan munculnya pendapatan dan beban pajak tangguhan. Nah, perbedaan temporer ini dapat dikurangkan. Ini terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau PKP. Beberapa kejadian yang merupakan bentuk perbedaan temporer dapat dikurangkan. Contohnya itu seperti yang pertama ada pengakuan beban provisi garansi secara akrual pada saat terjadi penjualan. Sedangkan menurut pajak pembebanan diberikan pada saat garansi diberikan. Maksudnya di sini misalkan kita memberikan hadiah apabila pelanggan atau customer menukarkan beberapa bungkus makanan atau produk yang kita pasarkan. Menurut akuntansi ini akan diakui secara akrual, artinya di awal periode ini akan dicatat sebesar berapa estimasi customer dengan jumlah yang akan ditukarkan kepada perusahaan kita. Sedangkan menurut pajak, ini akan dicatat apabila dia memang benar-benar terjadi dalam periode tersebut. Kemudian ada depresiasi dengan masa manfaat yang lebih pendek menurut akuntansi dibandingkan menurut pajak. Artinya di sini misalkan perusahaan menurut akuntansinya mengakui beban penyusutannya selama 4 tahun, sedangkan menurut pajak hanya 3 tahun. Hal ini akan sama di akhir periode, akan tetap bernilai 0, tetapi periode waktunya saja yang berbeda. Kemudian pengakuan beban penyisihan piutang yang diakui saat terdapat bukti objektif, sedangkan menurut pajak diakui sesuai dengan ketentuan dan biasanya terjadi pada periode setelah pengakuan menurut akuntansi. Artinya perbedaan temporer ini hanya cuma masalah waktu, yang dimana nanti di akhir periode sistem pencatatannya atau sistem pengakuannya akan sama. Hal ini tidak terlalu berpengaruh kepada pencatatan
dalam suatu perusahaan. Yang akan mempengaruhi pencatatan perusahaan adalah perbedaan permanen. Nah, perbedaan permanen ini perbedaan yang tidak bisa ditoleransi, yang dimana perbedaan ini merupakan perbedaan antara laba menurut akuntansi dan pajak yang tidak dapat dipulihkan. Artinya tidak bisa kita samakan di akhir periode di masa yang akan datang. Perbedaan ini tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Artinya untuk lebih singkatnya, misalkan akuntansi memperbolehkan sedangkan pajak tidak. Ini tidak akan menemukan titik temu di antara perbedaan ini. Inilah yang disebut dengan perbedaan permanen. Beberapa kejadian yang bisa kita berikan contoh tentang perbedaan permanen ini diantaranya itu ada pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan, seperti beban untuk keperluan pribadi pemegang saham. Menurut pajak ini akan dicatat sebagai beban, sedangkan menurut akuntansi ini dicatat sebagai beban, sedangkan menurut pajak ini tidak dicatat. Hal inilah yang disebut sebagai perbedaan permanen. Kemudian ada pengakuan pendapatan yang menurut pajak merupakan penghasilan, dan ada kasus atau kejadian yang lain yaitu penghasilan yang dikenakan pajak pinal. Penghasilan yang dikenakan pajak pinal ini tidak bisa dikurangi pada saat kita menghitung penghasilan kena pajak. Itulah yang dimaksud dengan perbedaan permanen. Kemudian untuk penyajian dan pengungkapan untuk pajak penghasilan ini, penyajiannya itu biasa dalam dua laporan, yaitu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu di beban dan pendapatan ada yang namanya kita mengakui ada yang namanya beban pajak, baik itu beban pajak tangguhan ataupun beban pajak yang telah kita bayarkan. Kemudian dalam laporan posisi keuangan itu diakui ada yang namanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan di kolom atau di akun liabilitas. Sedangkan untuk pengungkapan seperti biasa, pengungkapan untuk pajak penghasilan ini diungkapkan dalam laporan keuangan laporan keuangan yang dimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ini akan menjelaskan beberapa pajak yang dibayarkan kepada negara dengan anak perusahaan di dalamnya, akan dijelaskan berapa nominal dan beberapa perusahaan yang membayarkan pajaknya. Ini akan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan secara rinci dan secara detail. Disinilah kita dapat melihat pajak yang diakui itu memang ada dengan distribusi yang seberapa, itu bisa kita lihat di catatan atas laporan keuangan. Mungkin itulah materi singkat saya mengenai akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan ini perlu kita lakukan untuk mencatat, menganalisis, dan memperhitungkan berapa pajak yang akan dikenakan oleh perusahaan. Nah, pajak yang akan dikenakan oleh perusahaan ini itu banyak. Perusahaan selain bertugas untuk membayar pajak, perusahaan juga bertugas untuk memotong pajak pihak ketiga yang disebut seperti di awal tadi, pajak withholding. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.